Halo pemirsa layar Tube 17, kali ini saya akan membagikan video part 2 film Kung Fu Cult Master. Di part 2 ini saya akan menceritakan apa yang terjadi setelah Mo-Ke dan Xiu Chu jatuh ke dalam jurang. Selamat menyaksikan. Mereka berdua terjatuh ke jurang yang tinggi. Untung mereka masih bisa bergelantungan di akar pohon yang besar sebelum mereka jatuh ke dasar jurang yang membuat mereka masih selamat. Xiu Chu bertanya apakah Mo-Ke anak dari Sui San. Mo-Ke berkata iya. Xiu Chu lalu menundukkan kepala pada Mo-Ke karena Xiu Chu adalah pelayan Raja Elang Putih, sedangkan Mo-Ke adalah cucu dari Raja Elang Putih. Xiu Chu terus menunduk sambil menceritakan kenapa tangannya dirantai, bahwa Xiu Chu yang seorang pelayan telah menghina Raja Elang Putih hingga dikurung. Lalu Xiu Chu kabur dengan tangan yang masih terikat rantai. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Mereka kira itu monster. Ada batu yang sangat besar mengejar mereka berdua. Setelah mereka berdua tidak bisa lari lagi, barulah tahu bahwa batu itu sebagai penyangga tubuh seorang biksu tua. Biksu tua itu senang setelah sekian lama akhirnya ada orang yang datang ke jurang itu. Biksu tua itu akan memakan Mo-Ke karena dia tahu kalau Mo-Ke murid dari Wutong, musuhnya dulu. Tapi biksu tua itu akan memakan Xiu Chu terlebih dahulu. Mo-Ke lalu melindungi Xiu Chu. Tiba Mo-Ke terjatuh karena suhu dalam tubuhnya meningkat. Biksu tua itu tahu jika Mo-Ke sudah terluka parah. Biksu tua bertanya siapa yang menyerang Mo-Ke. Mo-Ke bercerita 8 tahun lalu dia terkena tapak es. Biksu tua itu tertawa sambil berkata, pasti Guru San Fung kini mulai lemah karena terus-menerus memberikan tenaga dalamnya untuk Mo-Ke. Dan biksu tua itu berkata lagi bahwa hanya jurus matahari yang bisa menyembuhkan Mo-Ke. Biksu tua itu lalu menyuruh Mo-Ke untuk menghina gurunya. Lalu Mo-Ke akan diajarkan jurus matahari agar luka dalam tubuhnya sembuh. Mo-Ke menolak, dia tidak mau kurang ajar pada gurunya. Karena Mo-Ke bersikeras tidak mau menghina gurunya, biksu tua itu pun pergi sambil berkata, apakah Mo-Ke sanggup bertahan semalam ini? Xiu Chu lalu memeluk Mo-Ke yang kedinginan dan sampai akhirnya mereka tertidur berpelukan berdua. Keesokan pagi, Xiu Chu terbangun lebih dahulu. Dia melihat Mo-Ke masih hidup, lalu dia mencium Mo-Ke. Mo-Ke lalu terbangun juga, dia senang ternyata dia masih hidup. Biksu tua itu datang lagi. Dia mengatakan Mo-Ke beruntung malam ini, tapi tidak mungkin bisa bertahan 2-3 hari jika tidak ada yang mengalirkan tenaga dalam ke tubuh Mo-Ke. Biksu tua itu berkata Mo-Ke harus meninggalkan Wutong dan menjadi muridnya karena cuma jurus matahari yang bisa menyembuhkan luka Mo-Ke. Tapi Mo-Ke tetap tidak mau. Xiu Chu lalu menawarkan dirinya saja yang berlatih jurus matahari. Biksu tua itu lalu mengatakan jika wanita yang berlatih jurus matahari, setahun kemudian wanita itu akan berubah seperti pria. Xiu Chu lalu tidak jadi ingin belajar jurus matahari. Mo-Ke lalu berkata pada biksu tua itu, dia murid Wutong, tidak akan berkhianat dan tidak mungkin biksu tua bisa memaksa Mo-Ke mempelajari jurus matahari. Perkataan itu membuat biksu tua itu tertantang untuk memaksa Mo-Ke belajar jurus matahari. Biksu tua itu memakai kungfunya untuk menggerakkan akar pohon untuk mengikat kedua tangan dan kaki Mo-Ke, lalu membalikkan Mo-Ke kepala di bawah, kaki di atas. Intinya biksu itu memaksa Mo-Ke melakukan gerakan untuk mentransfer jurus matahari sampai ke level 9. Jurus matahari berhasil ditransfer ke level 9 dan Mo-Ke kini lebih segar dan kuat. Mo-Ke lalu memanggil biksu tua itu guru. Dan Mo-Ke bercerita bahwa dia menipu biksu tua itu dengan berpura-pura tidak mau diberi jurus matahari. Padahal Mo-Ke sangat ingin mempunyai tenaga dalam untuk membalas kematian orang tuanya. Biksu tua itu sebetulnya berharap Mo-Ke menderita karena dipaksa untuk mempunyai jurus matahari. Biksu tua itu lalu menantang Mo-Ke. Tapi Mo-Ke sekarang bukan pria lemah, kini dia sudah sangat kuat. Bahkan biksu tua itu ditendang sekali oleh Mo-Ke hingga terpental tinggi ke udara dan terjatuh lagi ke tanah hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Mo-Ke meminta izin pada biksu tua itu untuk pergi mencari orang-orang yang membuat orang tuanya bunuh diri. Dan Mo-Ke berjanji akan kembali menolong biksu tua itu setelah Mo-Ke menang. Dua tempat makan Mo-Ke dan Xiu Chu sedang berada di tempat itu. Mo-Ke memperlihatkan permen manis pembelian ibunya terakhir kali. Di saat itu ada 4 orang sedang membicarakan akan adanya pertempuran di puncak terang. Dan 4 orang itu berpendapat kali ini sekte iblis akan dihancurkan. Lalu dari
meja sebelah 4 orang itu ada seorang wanita yang mengomentari pembicaraan orang-orang itu. Wanita itu berpendapat bahwa orang-orang rendahan seperti mereka tidak mungkin bisa mengalahkan sekte iblis. 4 orang itu marah dan ingin menyerang wanita itu, tapi prajurit wanita itu langsung memanah hingga mati keempat orang itu. Tidak berapa lama datang 2 orang yang tak akan pernah dilupakan Moke. Orang yang 8 tahun lalu menyakiti Moke dengan tapak es. Moke ingin menghajar kedua orang itu, tapi Xiu Chu menahan Moke dan mengatakan bahwa banyak ahli kungfu di sini. Moke tidak akan bisa melawan mereka. Setelah biksu Shaolin yang berkhianat ke pemerintah pergi, salah satu pendekar tapak es itu merasa ada yang menguping pembicaraan mereka. Moke dan Xiu Chu lalu keluar. Salah satu pendekar tapak es itu lalu mendekati Moke. Orang itu berkata, "Apa yang kau lihat?" Moke diam saja. Lalu wanita itu meminta untuk membiarkan saja karena mereka hanya pasangan yang kasmaran. Wanita itu dan pendekar tapak es lalu keluar dari tempat makan itu. Perkiraan Xiu Chu benar untuk meminta Moke tidak melawan, karena wanita itu tidak hanya dikelilingi ahli kungfu, tapi prajurit yang banyak. Beberapa perguruan berkumpul merencanakan untuk menyerang sekte iblis. Satu biksu Shaolin yang berkhianat dan menjadi mata-mata pemerintah memberi ide. Jika Raja Elang Putih bertemu dengan cucunya yang sudah lama tidak bertemu, Raja Elang pasti senang. Di saat itulah kesempatan untuk membunuh Raja Elang Putih. Guru tanpa ampun berkata, tapi cucu Raja Elang Putih yaitu Moke telah mati beberapa bulannya lalu. Berarti harus ada orang yang berpura-pura menjadi Moke. Siapa yang pantas? Biksu Shaolin itu mengatakan Qingsu lah yang pantas berpura-pura menjadi Moke. Ayah Qingsu menolak. Sebagai perguruan yang terhormat, dia menolak cara seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Kalian kurang ajar, merencanakan tipu muslihat." Ternyata yang mengatakan itu adalah Raja Kekelawar Hijau. Dia langsung menangkap seorang perempuan dan dibawa pergi. Tapi guru tanpa ampun langsung menebaskan pedang Yetin ke arah Raja Kekelawar Hijau, yang mengakibatkan wanita itu mati dan Raja Kekelawar terluka. Di markasnya, Raja Elang Putih memerintahkan prajuritnya jika musuh mereka datang di setengah jalan, prajuritnya harus langsung menyerang. Tiba-tiba Raja Kekelawar Hijau datang. Raja Elang Putih senang. Ada Raja Kekelawar datang membantu. Raja Kekelawar Hijau mengatakan pada para prajurit bahwa jika ada yang mengaku cucu Raja Elang Putih, langsung dibunuh, karena itu hanya orang yang berpura-pura menjadi Moke, lalu akan membunuh Raja Elang Putih. Lalu semua prajurit mereka pun bersiap di Bukit Terang, menunggu kedatangan 6 perguruan yang akan menyerang sekte iblis. Pertempuran pun terjadi. Murid-murid 6 perguruan banyak yang mati karena diserang oleh prajurit sekte iblis dari dalam tanah. Murid-murid dari 6 perguruan pun mundur. Guru tanpa ampun lalu menyerang prajurit sekte iblis dengan pedang Yetin hingga mereka yang ada di dalam tanah mati semua. Formasi tempur yang digunakan prajurit sekte iblis membuat murid-murid 6 perguruan banyak yang mati. Sampai pada akhirnya sisa orang-orang dari 6 perguruan sudah dikepung prajurit sekte iblis. Orang dari 6 perguruan hanya menyisakan ketua-ketua saja yang masih bisa melawan prajurit sekte iblis. Moke dan Xiu Chu sampai di Bukit Terang dan mereka berdua masih memantau dari kejauhan. Moke dan Xiu Chu yang memantau dari kejauhan dikagetkan dengan cahaya yang menyilaukan. Ternyata di belakang mereka prajurit-prajurit sekte iblis. Xiu Chu mengatakan bahwa dia adalah pelayan Raja Elang Putih dan ini Moke, cucu Raja Elang Putih. Prajurit sekte iblis memberitahu bahwa siapapun yang mengaku cucu Raja Elang Putih harus dibunuh. Moke lalu mengajak Xiu Chu lari masuk ke dalam pertempuran. Moke lalu menyerang semua prajurit-prajurit sekte iblis dengan jurus mataharinya. Prajurit-prajurit sekte iblis banyak yang mati dengan tebasan pedang guru tanpa ampun. Guru tanpa ampun berterima kasih pada Moke karena bantuannya. Guru tanpa ampun tidak mengenali Moke, tapi Ciu memberitahu pada gurunya bahwa itu adalah Moke. Guru tanpa ampun heran mengapa Moke bisa mempunyai kungfu sehebat itu. Qingsu pun mendengarnya pun kaget. Xiu Chu lalu membawa Moke lari ke suatu tempat untuk bersembunyi. Xiu Chu membawa Moke lari ke goa terlarang sekte iblis. Goa itu tempat guru besar sekte iblis mati. Tidak ada orang dari sekte iblis yang berani masuk ke dalam goa karena banyak jebakan di dalam goa itu. Para prajurit sekte iblis yang mengejar mereka berdua pun akhirnya memilih mundur karena prajurit sekte iblis meyakini siapapun yang masuk ke dalam goa itu pasti mati. Baru saja akan masuk, Moke dan Xiu Chu sudah terjatuh.
Terus tiba-tiba lilin dalam goa menyala dengan sendirinya. Awalnya Xiuqiu menolak masuk lebih dalam, tapi Moke memaksa karena di luar goa banyak prajurit sekte iblis yang akan membunuh mereka. Xiuqiu pun menurut apa kata Moke. Ketika mereka masuk semakin dalam, mereka melihat jejak kaki, dan benar di dalam sana ada biksu Shaolin yang berkhianat. Di situ dia bercerita di depan mayat guru besar sekte iblis bahwa dia telah berhasil mengadu domba 6 perguruan untuk menyerang sekte iblis. Semua ini dia lakukan karena ingin membalas dendam pada guru besar sekte iblis karena telah merebut cintanya. Biksu pengkhianat itu juga berkata dia juga akan membawa jurus-jurus gaib agar dia dapat menguasai dinasti Yuan. Moke dan Xiuqiu yang mendengarnya lalu keluar menemui biksu itu. Biksu itu bertanya, "Siapa kamu?" Moke lalu memberitahu siapa dirinya. Biksu kaget, Moke masih hidup. Moke lalu bertanya pada biksu, "Ada permasalahan apa kamu dengan ayah angkatku?" Biksu itu lalu bercerita bahwa dulu biksu berselingkuh dengan istri guru besar sekte iblis. Lalu guru sekte iblis mengetahuinya. Lalu guru sekte iblis ingin membunuh biksu. Untuk melindungi biksu, istri guru sekte iblis lalu bunuh diri. Xiuqiu mengatakan itu salah biksu sendiri. Biksu itu tidak peduli mau salah atau tidak. Dan sekarang biksu itu akan membunuh Moke untuk bertemu kedua orang tuanya. Biksu itu lalu menyerang Moke. Awalnya Moke hanya menangkis semua serangan biksu. Setelah itu, dengan sekali tinjuan mengenai dada biksu itu lalu terlempar jauh. Dia kaget, jurus apa yang digunakan Moke? Moke mengatakan jika itu adalah jurus matahari. Biksu itu lalu menyerang Moke dengan 2 jarum. Ketika Moke menghindari jarum itu, biksu itu pun lalu kabur. Moke sempat mengejar tapi gagal karena tiba-tiba pintu dalam goa itu tertutup. Moke mencoba dengan jurus matahari untuk membuka pintu goa itu, tapi pintu itu sangat kuat. Xiuqiu meminta Moke menghentikan. Xiuqiu takut nanti malah goa ini yang rubuh dan mereka akan tertanam di dalam goa itu. Tapi di samping guru besar sekte iblis itu ada tulisan agar siapapun yang terjebak dalam goa ini harus membungkuk pada tulang belulang yang ada di dalam goa. Xiuqiu lalu berdoa dan membungkuk pada guru besar sekte iblis. Yang terjadi adalah pintu-pintu kembali tertutup. Tapi di dinding pintu itu tertulis cara berlatih jurus gaib. Awalnya Moke tidak mau mempelajari jurus dari sekte iblis, tapi di dinding itu ada tertulis bahwa Raja Elang Emas lah yang akan menjadi penerus guru besar, dan hanya jurus gaib itulah yang bisa menghancurkan pintu-pintu di goa itu. Moke kembali pesimis karena biasanya makan waktu lama untuk belajar kungfu. Tapi di dinding itu tertulis bagi yang sudah menguasai kungfu hanya butuh waktu 6 jam untuk mempelajarinya. Sedangkan di tempat lain, sekte iblis semakin terdesak. Prajurit-prajurit mereka banyak yang mati. Raja Kekelawar Hijau sudah tidak mampu melawan mereka dan sudah banyak luka di tubuhnya. Begitupun Raja Elang Putih sudah tidak berdaya lagi karena tertusuk 4 pedang Wutong. Raja Kekelawar Hijau cepat menghentikan peredaran darah Raja Elang Putih. Perguruan Wutong menghentikan pertempuran karena prinsip perguruan mereka tidak akan menyerang musuh yang sudah terluka. Raja Elang Putih tidak menyangka mereka kalah. Guru tanpa ampun mengatakan untuk membunuh semua pengikut sekte iblis dan membakar dengan api suci. Biksu Shaolin menolak. Dia menyarankan Raja Elang Putih sebagai ahli kungfu lebih baik membunuh dirinya sendiri. Raja Elang Putih pun mengangkat tangannya dan akan membunuh dirinya, tapi Raja Kekelawar menahan tangan Raja Elang Putih. Dan di saat itu tiba-tiba Moke datang dengan menghancurkan dinding. Moke lalu berkata untuk mendengarkan perkataannya dulu. Moke lalu memberitahu bahwa pertikaian ini akibat adu domba Biksu Xingqun. Biksu Xingqun melayani pemerintah Yuan. Biksu Xingqun 20 tahun menyamar di kuil Shaolin dengan menggunakan penutup wajah. Salah satu murid Shaolin tidak terima dengan perkataan Moke. Bahkan Xiuqiu menjelaskan biksu itu tetap tidak terima dan menantang Moke bertarung. Moke terima tantangannya asal jika Moke berhasil memenangkan pertarungan, perguruan Shaolin mau membebaskan sekte iblis. Guru Shaolin pun setuju dan Moke pun akhirnya bertarung melawan biksu. Pertarungan sangat sengit. Tapi Moke yang memiliki jurus matahari dan jurus gaib mempunyai tenaga lebih kuat daripada biksu itu. Hingga suatu ketika Moke menggunakan jurus kuku naga milik perguruan Shaolin yang membuat biksu kaget mengapa Moke mahir jurus kuku naga milik Shaolin. Para biksu menerima kekalahannya dan menepati janjinya. Perguruan Shaolin lalu pergi meninggalkan sekte iblis. Setelah perguruan biksu mengakui kekalahannya, lalu mereka pun pergi. Kini guru tanpa ampun mengambil pedang Yetin dan ingin mencoba kehebatan Moke.
Moke sebenarnya ingin sekali membalas kematian orang tuanya kepada guru tanpa ampun, tapi Moke berpikir jika dia melawan, sama saja dia masuk perangkap Singkun. Moke memutuskan tidak akan melukai guru tanpa ampun, apalagi membunuhnya. Moke lalu menyuruh guru tanpa ampun menyerangnya terlebih dahulu. Ketika guru tanpa ampun mencabut pedang Yetin, Moke lalu menggunakan jurus gaib berpindah tempat dengan cepat. Moke lalu mengambil pedang Yetin, setelah itu menampar guru tanpa ampun berkali-kali.